Karena memang dalam Quran sudah diceritakan bahwa hujan itu rahmat. Ya. Semuanya udah pada tahu kan, Bu? Tapi siapa yang kalau kehujanan malah gerutu? Hampir semuanya pasti. Nggak sengaja ya Ustaz, karena udah terbiasa melakukan itu. Iya. Jadi kebanyakan itu kita-kita yang muslim itu menggerutu kalau ada hujan. Ya. Nah itu jangan. Karena namanya hujan itu sudah sewajarnya datang dari Allah Ta'ala ya. Bu, tadi malam hujan nggak? Ada yang hujan, ada yang enggak. Kalau hujan itu perasaannya tuh deg-degan, atau senang, atau sedih? Dingin. Dingin, pasti dingin Maya. Kalau udah lagi pergi kemana-mana hujan, aduh itu jemuran udah diangkat atau belum ya? Aduh anak-anak udah pulang sekolah atau belum? Aduh itu banjir atau enggak gitu ya Bu ya? Tapi sesungguhnya hujan itu adalah berkah. Ada pantun dulu boleh Bu? Ke pasar Minggu beli wajan. Pulangnya beli buah untuk nyonya. Janganlah mencela yang namanya hujan. Karena hujan merupakan rahmatnya. Cakep. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 28, A'udzubillahi artinya, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi ketika hujan kita harus bersyukur alhamdulillah hujan. Untuk itu tema kita adalah bila hujan bersyukurlah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sangat bagus, bila hujan bersyukurlah. Memang itu sudah banyak para alim ulama, sahabat Nabi juga menceritakan bahwa kalau ada hujan kita diajarkan untuk bersyukur, kemudian diajarkan untuk berdoa pada waktu hujan itu lebat. Karena memang dalam Quran sudah diceritakan bahwa hujan itu rahmat. Ya. Semuanya udah pada tahu kan Bu? Tapi siapa yang kalau kehujanan malah gerutu? Hampir semuanya pasti. Nggak sengaja ya Ustaz, karena udah terbiasa melakukan itu. Iya. Jadi kebanyakan itu kita-kita yang muslim itu menggerutu kalau ada hujan. Ya. Nah itu jangan. Karena namanya hujan itu sudah sewajarnya datang dari Allah Ta'ala ya. Bumi dulu itu tandus, diturunkanlah air oleh Allah Ta'ala sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan, muncullah hewan dan sebagainya itu. Itu disitulah rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya banyak sekali menceritakan bahwa pada waktu hujan itu doa diijabahnya lebih kuat. Ya, lebih gampang oleh Allah Ta'ala. Makanya bersyukur, tapi kenyataannya kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya jarang sekali bersyukur pada waktu hujan. Kenyataannya kalau hujan kita ngeluh. Aduh hujan, loh kok aduh hujan. Gimana ini karena hujan, gimana ini karena hujan. Udah jalan aja, bismillah. Karena siapa tahu memang di antara rahmat itulah Allah memberikan kepada kita. Amin. Ya. Amin. Harusnya seperti itu, nggak usah ngeluh. Kadang gimana? Kok kamu pilek kenapa? Ini kemarin kena hujan. Loh rahmat itu kok jadi pilek gimana sih? Bukan. Yang pengen disalahin tahu. hujan. Iya yang disalahin hujan. Bukan itu. Pileknya itu karena di otaknya seseorang, saya nggak mau bilang kita, saya nggak ikut-ikutan ya gitu. Di otaknya kita itu seringnya pikirannya panas, suuzon, emosi dan sebagainya. Kena hujan ya sudah sini meler langsung. Ya itu sebenarnya rahmat dikasih tahu bahwa sebenarnya otak kita itu bukan kita ding, otaknya mereka itu perlu didinginkan sebenarnya salah satunya itu. Nggak boleh batuk kenapa? Karena kemarin kehujanan, nggak boleh juga seperti itu. Padahal hampir semua saudara kita begitu. Menyalahkan hujan malah. Padahal tema kita itu bila hujan bersyukurlah itu udah tahu. Hujan itu disertai rahmat Allah Ta'ala sebenarnya. Betul. Kalau banjir itu karena tingkah pola manusia itu sendiri. Iya, kalau hujan beda. Seperti itu. Nah, di sini harus kita ketahui bahwasanya
kita harus memahami bahwa hal-hal yang kelihatannya kecil ini kita harus perhatikan. Karena pada waktu kita menggerutu, pasti ibu pernah, bahkan sering menggerutu pada waktu hujan. Kalau sudah menggerutu pada waktu hujan, padahal kan sering diceritakan para ustadz itu yang ceramah itu, kalau hujan berdoalah karena rahmat Allah itu sangat besar gini ya. Tapi ya denger ya, bener ya. Pas prakteknya pulang pengajian hujan. Gitu. Nah, itu nggerutu. Nah, biasanya kalau udah nggerutu itu sebenarnya dengan tidak sengaja kita itu menyalahkan Allah. Kenapa harus diturunkan hujan ya Allah? Nah, ya itu Allah. Maksudnya. Ketika hujannya diambil baru gerutu lagi saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum gitu. Padahal air minum itu diambil sama juragan air minum itu loh. Iya. Kan iya. Makanya kita nggak boleh menggerutu, ya harus belajar dari situ. Dari hal yang kecil kita harus belajar. Pandai bersyukur. Sebenarnya orang diberikan sakit oleh Allah Ta'ala harus disyukuri juga. Tapi disyukuri bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Kemudian kita cari. Kenapa Allah memberikan sakit kepada saya? Walaupun disyukuri. Nah disinilah kita cari lagi. Sehingga disitulah ada ilmu. Jadi enggak kita nggerutu, enggak kita seperti ini. Makanya di sini juga kita menyediakan tempat. Siapa yang ingin berkeluh kesah tentang apa yang dirasa atau sakitnya. Bersama-sama kita meruntut lagi ke atasnya, ke sebelumnya. Tingkah polanya seperti apa, akhlaknya seperti apa, perlu dibenahi seperti apa. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan kembali kami ingatkan bahwa ketika Ustadz mendoakan, bukan kesembuhan itu tujuan utamanya. Tapi adalah kembali ke jalan Allahnya. Itu yang utama, tapi sembuhnya itu bonusnya. Ustadz ya? Bonus ya. Oke, segera kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini untuk berkeluh kesah mencari solusi bersama Ustadz Danu. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Masih semangat kan Ibu ya? Masih. Oke, Ustadz sudah siap? Insya Allah. Insya Allah siap. Kita mulai yuk. Tarik mas. Tarik. Oke, yuk mas maju ke depan. Silakan. Geser sini mas. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakim dari Kuningan, Jawa Barat. Rakim, saya Hakim. Rakim. Iya, saya Hakim. Jangan-jangan kita kembar ya mas. Kenapa mas Rakim? Ini saya sakit. Pakai mic. Sakit pinggang Kang Ipan udah setahun lebih. Kenapa? Nggak tahu. Hamil, kemarin sampai sakit pinggang. Enggak. Oh enggak, ya enggak lah orang laki-laki. Pakai dijawab. Jadi pinggang sakit. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Awalnya kenapa? Awalnya sih pinggang biasa. Pakai berobat ke apotek. Awalnya pinggang biasa maksudnya? Sakit pinggang biasa maksudnya. Sakit Awalnya pinggang biasa. sakit pinggang. Iya sakit pinggang. Terus beli obat? Beli obat, udah Terus? sehat. Gitu. Tapi malah kesini malah makin parah. Gitu. Ke dokter udah? Udah berapa kali. Sebentar. Udah ke dokter, diperiksa, geser sedikit. Terus? Kata dokter, kata ada urat kejetit. Katanya. Orang titit, udah. Terus udah diterapi? Udah diterapi tapi masih tetap aja. Selama 1 tahun ini? Iya. Terus? Sama duduk saya nggak bisa kuat lama. Sama jongkok nggak bisa, kalau mau rukuk nggak bisa. Coba, nggak bisa banget. Coba. Maksimal gimana? Nggak bisa. Segitu aja? Maaf ya, maaf. Gak apa-apa sebetulnya. Kok ada tulangnya loh mas? Oh iya benar ada tulangnya, iya benar. Oke, ruku segini, coba. Maksimal, segitu saja. Sholatnya gimana tuh jadinya? Ya, kalau sholat ya Segitu semampunya. Kadang paling begini. Iya. Sujud bisa tapi? Kalau sujud bisa. Duduk itu coba. Duduk. Kalau mau sujud ceritanya, lagi sholat ceritanya. Nggak bisa Gak bisa langsung, jadi pelan sekali gitu. Enggak. Yuk naik lagi.
Oke. Selain ke dokter, selain di terapi selama 1 tahun ini, tukang urut udah. Udah berapa tukang urut ya beda-beda udah. Tapi masih tetap aja kayak gini-gini juga. Nah dimandiin, depanin kembang sama apa tuh daun kelor ya. Atau nambah lagi udah pasang Iya. susuk. Nah terus gitu Pak Ustadz yang terakhir tuh saya ada orang ngasih tahu dia dipanggil ke rumah katanya apa namanya itu diambil katanya. Saya diambil di situ tapi begitu ini saya nggak percaya gini. Kok dulu saya masangnya kok emas kok sekarang timbulnya kayak beling-beling gitu. Pak ini bener apa enggak? Saya bilang gitu Dulu kan. emas tuh beneran emas itu Emas gitu ya? ya, sini.